setelah melalui halaman admin. Sebelum masuk ke praktik, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep PBO. Dalam pemrograman berorientasi objek, terdapat beberapa konsep utama, yaitu kelas, objek, atribut, dan metode. Kelas merupakan blueprint atau cetakan objek. Objek adalah hasil dari kelas, atribut, data yang dimiliki oleh objek, dan metode perilaku atau fungsi dari objek. Dalam Django, konsep ini diterapkan melalui model di mana model ditulis dalam bentuk kelas Python. Setiap field dalam model merupakan atribut dan function di dalam kelas merupakan metode. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam command prompt-nya. Yang pertama, saya akan membuat nama foldernya terlebih dahulu. Di sini ada user dan user profile. Yang pertama kita akan tulis nama foldernya kita. Di sini saya akan gunakan tugas PBO. Oke, lalu di CMD-nya saya akan masukkan tugas PBO. Oke, folder sudah dibuat. Lalu masuk ke, saya akan membuat virtual environment. Tujuannya agar dependensi atau library yang digunakan tidak bercampur dengan project lain. Di sini ketikkan Python env environment, lalu enter. Di sini tunggu sebentar. Sebentar agar environment-nya berjalan dengan baik. Oke, setelah keluar ini kita tuliskan environment slash script slash activate. Oke, environment-nya sudah terjalan. Di sini saya akan menginstal Django sebagai framework utama untuk membuat web. Di sini ketikkan saja pip install Django. Enter. Oke, di sini command prompt memulai untuk menginstal Django. Django sudah terinstall, di sini sudah terupgrade dari sananya. Lalu saya akan membuat project dengan nama config dan tanda titik di akhir, berarti project dibuat di folder yang sedang aktif. Di sini saya akan ketikkan Django admin start project config.
register. Oke, lanjut. Perintah migrate digunakan untuk membuat struktur database awal dalam Django. Di sini ketikkan Python manage.py migrate. Oke, di sini sudah termigrasi. Di sini saya akan jika berhasil akan muncul halaman default Django di browser. Ini menandakan project sudah berjalan dengan baik. Di sini saya akan menjalankan untuk activate Django-nya. Di sini saya akan ketikkan Python manage.py run server. Enter. Oke, di sini saya akan mendapatkan link HTTP untuk masuk ke dalam Django-nya. Di sini saya akan salin saja. Ctrl C. Lalu saya akan masuk ke dalam browser untuk mungkin Django-nya aktif atau belum. Oke, di sini dapat terlihat awalan dari framework Django. Lanjut, untuk memastikan ini sudah berhenti atau belum, kita pencet Ctrl C. Oke, lanjut. Di sini saya akan membuat akun admin untuk mengakses dashboard Django. Di sini saya akan ketikkan Python manage.py create super user. Enter. Oke, di sini dia akan meminta username saya. Sini saya akan namakan nama saya Anggi Rehan Pangestu. Oke, maaf terjadi kesalahan. Harusnya di dalam username itu tidak menggunakan spasi sama sekali, tapi di sini saya menggunakan spasi. Jadi di sini ditandakan error. Jadi username-nya saya biarkan kosong agar terdetek langsung Lenovo di sini. Lanjut bagian email address. Di sini saya akan menggunakan email umpo yakni 20 10 30. Maaf, 2459 20 10 30 underscore umpo.ac.id. Enter. Di sini saya akan membuat password nama saya lalu npm. Anggi Rehan 2459 20 10 30. Di sini kenapa kosong? Karena di dalam Django password memang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Lalu ketikkan ini, masukkan lagi ya. Puluh 30, enter. Lalu tunggu sebentar. Oke, super user create sukses. Di sini saya sudah berhasil membuat akun admin dalam proyek kita nanti. Lalu di sini saya akan membuat aplikasi. Aplikasi digunakan untuk memisahkan fitur agar lebih modular. Di sini saya akan membuat app bernama artikel.
Langsung saja saya ketikkan Python manage.py startup artikel. Oke, karena di sini saya akan menggunakan notepad, maka kita tuliskan dulu notepad. Lalu buka config /settings .py. Tekan enter, maka di sini akan terbuka notepad yang akan kita masukkan artikel kita nanti. Di sini di startup saya akan memasukkan artikel ditutup oleh tanda petik 1 dan koma. Lalu tekan Ctrl Save. Oke. Setelah membuka itu, saya akan membuat model inti PBO. Di sini saya akan membuat dua kelas, yaitu kategori dan artikel. Di sini saya akan buka notepad lagi, notepad, lalu artikel /models.py. Enter lagi. Di sini hapus bagian atas, lalu masukkan codingan yang sudah disiapkan. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan beberapa codingan untuk Django. Sebentar. Ctrl C, lalu Alt Tab. Dalam notepad kita pastekan saja di sini, Ctrl V, lalu Ctrl S lagi, lalu keluar. Masuk ke command prompt lagi. Di sini saya akan jelaskan field seperti nama atau judul dan konten merupakan atribut, sedangkan function seperti string merupakan metode yang berfungsi untuk menyampaikan data dalam bentuk string. Relasi horizon key menunjukkan bahwa satu artikel memiliki satu kategori. Lanjut, di sini saya akan menggunakan perintah untuk menyimpan perubahan model ke dalam database. Di sini saya akan ketikkan Python manage.py make migration lalu enter. Di bawahnya ketikkan Python manage.py migrate. Oke, applying artikel inisial itu oke. Lalu di sini kita buka notepad lagi, notepad, lalu artikel /admin.py. Di sini saya akan mendaftarkan model agar bisa dikelola melalui halaman admin. Enter. Lalu masukkan codingan yang sudah disiapkan. Ctrl C. Lalu di sini Ctrl A, Ctrl V. Langsung Ctrl S. Oke, tutup lagi. Setelah semua dimasukkan, langsung kita jalankan
melalui run server. Di sini ketikkan Python manage.py run server. Enter. Tunggu sebentar. Di sini dikasih halaman untuk memasukkan ke dalam browser lagi. Disalin lalu masuk ke dalam browser. Ketikkan sini lalu install. Di sini masih terlihat halaman Django karena kita belum menambahkan /.py /.admin. Enter. Nah, di sini project saya berhasil dijalankan karena username-nya tadi kita namakan Lenovo, masukkan Lenovo. Lalu password yang sudah dibuat yaitu Anggi Rehan NPM. Lalu masuk login. Oke, ini halaman dashboard dari proyek yang saya buat. Di sini saya akan menambahkan data kategori, misalnya teknologi. Lalu save. Oke, kategori objek 1 sudah dibuat. Lalu saya akan menambahkan satu artikel, yakni judulnya Sistem Teknologi Informasi. Kontennya menunjukkan bahwa ini membuat proyek contoh penugasan MK PBO. Kategori masukkan dalam kategori 1 lalu save. Oke, langsung dilihat di objek 1. Di sini sudah muncul sistem teknologi informasi membuat proyek contoh PBO di kategori objek 1. Semua fitur root sudah tersedia tanpa perlu coding tambahan karena Django menyediakan admin bawaan. Dari praktik yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Django menerapkan konsep PBO melalui kelas sebagai model, atribut sebagai field, metode sebagai fungsi dalam kelas. Selain itu, Django juga menyediakan fitur org dan admin yang sangat mempermudah dalam proses pengembangan web. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.